Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, Ibu Bella akan membahas materi persamaan garis lurus. Materi persamaan garis lurus banyak sekali manfaatnya pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu Bella tanya, anak-anak, pernahkah kalian melihat sebuah pesawat pada saat melakukan lepas landas atau saat ingin mendarat? Kira-kira bagaimana posisi pesawat saat itu? Tentu saja, suatu pesawat itu pasti berada pada kemiringan tertentu, nak ya, agar dapat terbang maupun mendarat dengan sempurna. Nah, proses lepas landas suatu pesawat itu memerlukan kemiringan tertentu. Dengan lintasan yang membentuk sebuah garis lurus, yang tersebut sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga tidak terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Hal itu dilakukan agar pesawat segera mencapai posisi mengudara, namun juga tetap memperhatikan kenyamanan bagi penumpang yang berada di dalam pesawat. Nah, contoh satu lagi yaitu menara pisah. Menara pisah adalah sebuah menara lonceng yang memiliki kemiringan sekitar 5 derajat, namun tetap berdiri hingga saat ini. Nah, menara pisah ini didirikan pada abad ke-12 loh, nak. Wow, sudah lama banget ya. Pada bidang matematika, kemiringan suatu garis lurus itu disebut dengan gradien. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini Ibu Bella akan membahas materi persamaan garis lurus. Silakan kalian simak. Pada materi yang pertama, Ibu Bella akan membahas materi gradien persamaan garis lurus. Gradien atau kemiringan suatu garis itu adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Gradien biasanya dinotasikan dengan huruf M. Oke, materi pertama yaitu gradien yang melalui satu titik. Gradien suatu garis yang melalui satu titik yaitu dapat ditentukan melalui rumus M sama dengan komponen Y dibagi komponen X. M itu adalah gradien, nak ya. Contoh, hitunglah gradien yang melalui titik 5,3. Berdasarkan soal tersebut, maka diketahui suatu titik yaitu 5,3, di mana 5 ini adalah komponen X dan 3 ini adalah komponen Y. Yang awal itu adalah komponen X, nah ya, yang selanjutnya adalah komponen Y. Maka kita masukkan ke rumusnya. Tadi rumusnya apa? M sama dengan Y per X. Sama dengan Y-nya apa, nak? Berapa tadi Y-nya? 3. Berarti kita tulis 3 per X-nya berapa? 5. Jadi, gradiennya adalah 3 per 5. Gimana anak-anak? Sampai sini paham? Insya Allah paham, nak ya? Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu gradien yang melalui dua titik. Untuk menentukan gradien yang melalui dua titik, rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per atau dibagi X2 dikurang X1. Oke, simak contoh soal berikut ini, nak ya. Hitunglah gradien yang melalui titik negatif 1, negatif 1, dan titik negatif 3, negatif 7. Anak-anak, berdasarkan soal tersebut, maka diketahui dua titik. Titik pertama yaitu negatif 1, negatif 1. Titik kedua yaitu negatif 3, negatif 7. Yang perlu anak-anak ketahui bahwa untuk titik awal atau titik yang pertama itu adalah komponen X1 dan Y1, nah ya. Berarti X1-nya berapa? Negatif 1. Y1-nya berapa? Negatif 1. Kemudian untuk titik yang kedua atau titik selanjutnya itu adalah untuk komponen X2 dan Y2. Berarti X2-nya berapa? Negatif 3. Y2-nya berapa? Negatif 7. Paham sampai sini, nak? Insya Allah paham ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus tadi, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1.
Kemudian kita masukkan nilai-nilai tadi. Y2-nya berapa? Negatif 7. Berarti kita tulis negatif 7. Kemudian kita kurang dengan Y1. Y1-nya berapa? Negatif 1. Kita tulis negatif 1. Paham, nak? Insya Allah paham ya. Kemudian kita bagi. X2-nya berapa? Negatif 3. Kita tulis negatif 3. Kemudian kita kurangkan dengan X1. X1-nya berapa? Negatif 1. Kemudian kita jumlahkan anak-anak. Sama dengan negatif 7-nya kita tulis. Kemudian, nah anak-anak, jika kalian perhatikan, di sini ada negatif ketemu negatif. Sekarang ingat kembali nih. Kalau negatif ketemu negatif itu jadi apa? Jadi positif. Tandanya nak ya. Jadi ditambah 1. Kemudian kita bagi nih. Negatif 3-nya kita tulis lagi. Nah ini juga nih. Negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti kita tulis ditambah 1. Kemudian sama dengan negatif 7 ditambah 1 berapa nak? Kita punya utang 7 nih. Kita bayar 1. Masih ada utangnya ya. Berarti negatif. Berapa nih utangnya? Sisanya berapa? 6. Atau negatif 6. Dibagi negatif 3 ditambah 1 berapa? Ada utang 3. Dibayar 1. Jadi berapa? Masih ada utang ya. Berarti dia negatif. Sisa utangnya berapa? 2. Sama dengan, nah negatif kalau dibagi dengan negatif jadi positif. Jadi negatifnya hilang nak ya. Kemudian 6 dibagi 2 berapa? Ayo 6 bagi 2. 3. Jadi gradiennya adalah 3. Pada soal ini gradiennya adalah 3. Gimana anak-anak? Sampai di sini paham? Intinya gini deh. Pada materi gradien yang melalui 2 titik ini, kalian harus ingat rumusnya. M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Untuk prosesnya kan tergantung soal atau tergantung titiknya. Nah ya. Oke, sekarang simak materi berikutnya nak ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi gradien yang melalui persamaan garis. Yaitu yang pertama, gradien yang melalui persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Yuk simak contoh 1. Gradien garis Y sama dengan negatif 3X ditambah 44 adalah. Nah anak-anak, jika kalian menemukan soal seperti ini, yaitu Y sama dengan negatif 3X plus 44, itu kan adalah bentuk dari Y sama dengan MX plus C. Tadi gradien itu simbolnya apa? Simbolnya huruf M ya. Dikarenakan Y ini hanya bernilai Y saja, maka kita bisa langsung menentukan nih, yang mana sih gradien? Gradien itu yang memiliki variabel X. Yang mana yang memiliki variabel X? Yaitu negatif 3. Berarti gradiennya adalah negatif 3. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh 2. Gradien yang melalui garis 3Y sama dengan negatif 6X ditambah 5 adalah. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan perbedaan contoh 1 dan contoh 2. Kalau di contoh 1 tadi, Y-nya itu hanya bernilai Y, yaitu Y sama dengan negatif 3X ditambah 44. Jadi kita bisa menentukan langsung nih yang mana gradiennya. Gradiennya itu yaitu yang mempunyai variabel X, yaitu negatif 3 untuk contoh 1. Tapi berbeda untuk contoh 2. Kok berbeda, Bu? Karena di sini, pada soal ini, Y-nya itu memiliki nilai 3. Sehingga bentuk persamaannya adalah 3Y sama dengan negatif 6X ditambah 5. Terus gimana ya cara mencari gradiennya? Caranya gampang banget anak-anak. Seperti ini ya, simak ya. Jadi, pada soal itu persamaannya adalah 3Y sama dengan negatif 6X ditambah 5. Nah, kemudian 3 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Sehingga
Y sama dengan negatif 6 dibagi 3X. Jadi 3 tadi balik ke situ tuh, ke ruas kanan. Sehingga negatif 6 dibagi 3. Itu untuk variabel X. Kemudian ditambah 5 dibagi 3. Dibagi lagi sama 3 tadi. Sehingga Y sama dengan negatif 6 dibagi 3 berapa? Negatif 2 X. Nah ya. Kemudian plus 5 per 3. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini nih, Y sama dengan negatif 2X ditambah 5 per 3. Jadi yang mana gradiennya? Yang mempunyai variabel X. Yang mana, nak? Negatif, gradiennya adalah negatif 2. Sekarang kalian paham, nak? Jadi, jika kalian menemukan soal seperti ini, gimana anak-anak? Sampai di sini paham? Insya Allah paham, nak ya? Materi selanjutnya adalah gradien yang melalui persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Untuk mencari gradien pada persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, yaitu M sama dengan negatif A dibagi B. Oke, sekarang simak contoh berikut ini, nak ya. Gradien yang melalui persamaan 4X ditambah 2Y ditambah 8 sama dengan 0 adalah, langkah pertama adalah kita harus menentukan yang mana variabel A, B, dan C. Dari persamaan tersebut, maka diketahui bahwa A-nya adalah 4. Jadi A itu yang memiliki variabel X-nya, nak ya. Jadi A itu sama dengan 4. Kemudian B itu adalah yang memiliki variabel Y, berapa, nak? 2. Kemudian C itu adalah konstanta. Berapa konstantanya? Adalah 8. Maka caranya adalah M sama dengan negatif A dibagi B. Sama dengan tadi A-nya berapa? 4. Sehingga menjadi negatif 4 dibagi B. B-nya berapa? 2. Negatif 4 dibagi 2 berapa, anak-anak? Negatif 2. Jadi gradien pada persamaan garis tersebut adalah negatif 2. Anak-anak, sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Insya Allah paham, nak ya? Baiklah, sekarang kita masuk ke materi persamaan garis lurus. Jika tadi kita telah membahas materi gradien, maka sekarang kita akan menentukan bagaimana bentuk persamaan garis lurusnya. Materi yang pertama, persamaan garis yang melalui satu titik dengan gradien. Maka rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1 tutup kurung. Oke, sekarang simak contohnya, nak ya. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik 2,3 dengan gradien 4. Maka dari soal tersebut kita mengetahui bahwa ada satu titik, yaitu titik apa aja? Ada titik 2 dan 3. Ingat pada penjelasan Ibu Bella pada awal tadi, bahwa yang di depan itu adalah variabel X dan yang di belakang adalah variabel Y atau komponen X dan komponen Y. Pada soal tersebut, komponen X1-nya apa, nak? 2. Untuk Y1-nya berapa? 3. Dan gradiennya adalah 4. Nah, tinggal kita masukkan aja ke rumusnya tadi. Kita tulis lagi rumusnya tadi. Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1 tutup kurung. Tinggal kita masukkan saja nilainya. Y dikurang Y1-nya berapa tadi? 3. Kita tulis 3. Sama dengan M-nya berapa gradiennya? 4. Kita tulis 4. Buka kurung X dikurang X1-nya berapa? 2. Tutup kurung. Anak-anak, sampai di sini paham? Insya Allah paham, nak ya. Kemudian Y-nya kita turunkan. Sama dengan 4 dikali X berapa, anak-anak? 4X. 4 dikali 2 berapa? Negatif 8.
Nah, kemudian negatif 3 yang ada pada ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga negatif 3 itu menjadi positif 3. Kemudian Y sama dengan 4X-nya turun. Nah, tadi negatif 8 ditambah 3. Berapa, nak? Ada utang 8, dibayar 3. Berapa jadinya? Negatif 5. Nah ya, jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 4X dikurang 5. Gimana? Sampai di situ paham, nak? Insya Allah paham ya. Yang kedua, persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu rumusnya Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Contoh soalnya, tentukanlah garis yang melalui titik 3,3 dan 1,2. Anak-anak, pada soal tersebut diketahui bahwa garis tersebut melalui dua titik, nah ya, yaitu ada titik 3,3 dan titik 1,2. Ingat kembali penjelasan Ibu Bella di awal tadi, bahwa titik yang pertama itu adalah komponen X1 dan Y1, dan pada titik yang kedua atau titik selanjutnya adalah X2 dan Y2. Nah, dari soal tersebut, maka dapat diketahui bahwa titik X1 itu bernilai 3 dan titik Y1 juga bernilai 3. Dan untuk pada X2 yaitu bernilai 1 dan Y2 bernilai 2. Anak-anak sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Kemudian kita masukkan ke rumus tadi, yaitu Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Kemudian kita masukkan nilai titik-titik tadi ke dalam rumus ini. Nah ya, Y-nya turun dikurang Y-nya satunya tadi berapa? 3 dibagi Y2-nya juga berapa tadi? 2 dikurang Y1-nya berapa tadi? 3 sama dengan X-nya turun dikurang X1 tadi berapa? 3 dibagi X2-nya berapa? 1 dikurang X1-nya tadi berapa? 3. Anak-anak sampai di sini paham? Intinya nilai titik X1, X2, Y1, Y2 tadi kita masukkan ke rumus ini, nak ya. Kemudian Y dikurang 3 turun, dibagi 2 dikurang 3 berapa? Negatif 1 sama dengan X dikurang 3-nya turun, 1 dikurang 3 berapa? Negatif 2. Nah, kemudian kita lakukan perkalian silang, sehingga negatif 2 itu dikalikan dengan Y dikurang 3. Dan untuk negatif 1, kita kalikan dengan X dikurang 3. Oke, sekarang kita lakukan operasi perkaliannya. Negatif 2 dikali Y berapa? Negatif 2Y. Negatif 2 dikali negatif 3 berapa? Positif 6. Sama dengan negatif 1 dikali X berapa? Negatif X. Negatif 1 dikali negatif 3. Jadi positif 3. Atau X kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga negatif X berubah jadi positif X, negatif 2Y-nya turun, plus 6-nya turun. Nah, tadi positif 3 kita pindah ruaskan ke kiri menjadi negatif 3 sama dengan 0. Sehingga X dikurang 2Y, 6 dikurang 3 adalah 3 sama dengan 0. Jadi, bentuk persamaan garisnya adalah X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Anak-anak, sampai di sini paham? Insya Allah paham, nak ya. Intinya kalian itu harus teliti pada saat memasukkan nilai komponen X1, X2, Y1, dan Y2, nak ya. Oke. Selanjutnya adalah persamaan garis yang melalui satu titik dan sejajar garis Y sama dengan MX ditambah C. Karena garis itu saling sejajar, maka gradiennya itu M1 itu sama dengan M2. Artinya nilai gradien 1 itu sama dengan nilai gradien 2, anak-anak. Sehingga untuk mencari persamaan garisnya dapat dicari seperti ini. Y dikurang Y1 sama dengan M2
atau gradien 2, buka kurung, X dikurang X1 tutup kurung. Oke, sekarang simak contoh berikut ini ya. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik P, negatif 4,3, dan sejajar dengan garis 2X ditambah Y dikurang 8 sama dengan 0. Berdasarkan soal tersebut, diketahui bahwa titik P negatif 4,3 ini sejajar dengan garis 2X ditambah Y dikurang 8 sama dengan 0. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari gradien pada persamaan garisnya. Tadi persamaan garis sejajarnya apa? 2X ditambah Y dikurang 8 sama dengan 0. Nah, ini kita ubah dulu bentuknya. Dikarenakan nilai Y ini tidak memiliki nilai atau hanya Y saja, maka kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan positif 2X ini kita pindah ruaskan sehingga menjadi negatif 2X. Negatif 8 kita pindah ruaskan sehingga menjadi positif 8. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini nih, tadi pada penjelasan Ibu Bella yang awal tadi, kalau bentuknya udah kayak gini, gimana nih cara menentukan gradiennya? Carilah yang ada komponen X-nya atau variabel X-nya. Yang mana? Yaitu negatif 2. Jadi, nilai gradiennya adalah negatif 2. Dikarenakan garis sejajar ini, M1-nya itu sama dengan M2, maka nilai gradien 1-nya ini sama saja dengan nilai gradien 2-nya, nah ya, atau M1 sama dengan M2. Kedua gradien ini memiliki nilai negatif 2. Kemudian pada soal tadi dikatakan bahwa mempunyai titik P yaitu negatif 4,3. Nah, langkah selanjutnya harus kita perhatikan adalah untuk menentukan yang mana komponen X1 dan yang mana komponen Y1. Ingat, yang depan itu adalah komponen X dan yang belakang itu adalah komponen Y. Berarti X1-nya berapa? Negatif 4, nah ya. Kemudian nilai Y1-nya berapa? 3. Nah, anak-anak, sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita masukkan nilai tadi ke dalam rumusnya, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1. Y-nya turun, dikurang Y1-nya tadi berapa? 3, kita tulis 3. Sama dengan, tadi nilai M2-nya berapa? Negatif 2. Nah ya, kemudian buka kurung, X-nya turun, dikurang, X1-nya tadi berapa? Negatif 4, kita tulis negatif 4. Kemudian, Y dikurang 3-nya turun, sama dengannya turun, negatif 2-nya turun, X-nya turun. Nah, ini dikarenakan negatif ketemu negatif, jadi tandanya berubah positif 4. Nah, ya. Kemudian, Y-nya turun, negatif 2X-nya tadi turun, negatif 8-nya turun. Nah, negatif 3 yang ada pada ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga menjadi positif 3. Nah, ya. Kemudian, Y sama dengan negatif 2X. Negatif 8 ditambah 3 berapa? Ada utang 8, dibayar 3. Jadi, masih ada ya utangnya, atau negatif 5. Nah, sampai di sini udah benar. Tapi jika mau diubah bentuknya menjadi persamaan AX plus BY plus C, itu maka boleh juga dirubah seperti ini, nak. 2X-nya, negatif 2X tadi, kita pindahkan ruasnya sehingga menjadi 2X. Kemudian tadi, Y-nya turun atau positif Y. Tadi negatif 5 pindah ruas jadi positif 5. Sehingga 2X ditambah Y ditambah 5 sama dengan 0. Gitu, nak. Sampai di sini paham? Insya Allah paham, nak ya. Materi selanjutnya adalah persamaan garis yang melalui satu titik dan tegak lurus garis Y sama dengan MX plus C. Karena garis ini saling tegak lurus, maka hasil kedua kali gradiennya itu sama dengan negatif 1. Atau M1 dikali M2 itu sama dengan negatif 1. Kemudian untuk menentukan persamaannya, yaitu
Y dikurang Y1 itu sama dengan 1 per M1 atau gradien 1 dikali buka kurung X dikurang X1 tutup kurung. Itu untuk penggunaan pada gradien 1. Tapi jika kita ingin menggunakan pada gradien 2, maka kita bisa menggunakan rumusnya seperti ini. Y dikurangi 1 sama dengan M2 atau gradien 2 itu kita kalikan dengan X dikurang X1 tutup kurung. Sekarang silakan simak contoh berikut ini. Tentukan persamaan garis tegak lurus dengan garis 2X dikurang 3Y ditambah 4 sama dengan 0 dan melalui titik negatif 1,2. Anak-anak, pada soal ini bahwa diketahui persamaan garisnya adalah 2X dikurang 3Y ditambah 4 sama dengan 0. Bagaimana sih cara menentukan gradien pada persamaan garis seperti ini? Pada penjelasan Ibu Bella di awal tadi, untuk menentukan gradien pada persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, itu caranya adalah M1 itu sama dengan negatif A dikurang B. Itu caranya M1 sama dengan negatif A dibagi B. Udah ingat? Nah, kemudian kita tinggal memasukkan nilai negatif A per B-nya. Nah, pada persamaan tersebut, A-nya yang mana? Komponen A-nya. Komponen A itu adalah yang memiliki variabel X. Jadi yang mana? 2. Dan variabel B-nya mana? Yang mempunyai variabel Y-nya. Mana, nak? Komponen B-nya, yaitu negatif 3. Sehingga negatif A itu adalah nilainya negatif 2 dibagi B-nya berapa? Negatif 3. Sehingga negatif 2 dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif jadi positif. Sehingga nilai gradiennya adalah 2/3 atau 2/3. Nah, kita udah ketemu nih untuk gradien 1-nya. Lalu bagaimana sih cara menentukan gradien 2-nya? Ingat, pada persamaan garis tegak lurus, untuk menentukan gradien 2 itu adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, itu kita tulis. Dan tadi kan kita udah dapet nih gradien 1-nya 2/3. Kita masukin 2/3-nya dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, M2 sama dengan negatif 1. Nah, untuk gradien M1-nya kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Nah, kalau 2/3 ini kalau pindah ruas itu berbalik ya, nak ya. Ingat ya caranya, jadi 3/2. Nah, negatif 1 dikali 3 itu negatif 3/2. Udah dapet nih gradien 2-nya atau M2-nya. Langkah selanjutnya, kemudian kita menentukan komponen X dan komponen Y. Tadi diketahui bahwa titiknya itu adalah negatif 1,2. Berarti nilai X1-nya mana, nak? Negatif 1. Untuk komponen Y-nya yang mana? Bernilai 2. Ini kita udah dapet nih nilai komponen X dan Y. Terus gradien 2-nya juga udah dapet. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan ke rumusnya, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1. Tinggal kita masukin aja nih nilainya, nak ya. Y turun, kurangnya turun. Y1-nya berapa tadi? 2. Kita tulis 2 sama dengan M2-nya berapa tadi? Negatif 3/2. Kita tulis negatif 3/2. Buka kurung, X-nya turun, dikurang X1-nya tadi berapa? Negatif 1. Nah, karena negatif ketemu negatif ini jadi positif, sehingga Y dikurang 2 sama dengan negatif 3/2, buka kurung X ditambah 1. Kemudian, Y dikurang 2 sama dengan, nah kita lakukan nih operasi perkalian. Negatif 3/2 dikali X itu berapa? Negatif 3/2 X. Kemudian negatif 3/2 dikali 1 berapa? Negatif 3/2, nak ya. Oke, kemudian nilai negatif 2 yang ada pada ruas kiri, kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Sehingga
Y sama dengan negatif 3/2X dikurang 3/2 plus 2. Nah, gimana sih cara untuk menghilangkan per 2 ini? Caranya dengan cara mengalikan persamaan ini dengan 2. Kan dia per 2 kan? Berarti kita kalikan dengan 2. Sehingga Y dikali 2 itu 2Y. Negatif 3/2X dikalikan dengan 2 berapa? Negatif 3X. Kemudian 1/2 dikalikan dengan 2 itu adalah 1. Nah, ketemu nih. Jadi persamaannya adalah 2Y sama dengan negatif 3X plus 1. Atau 3X plus 2Y dikurang 1 sama dengan 0. Gimana anak-anak? Sampai di sini paham? Insya Allah paham nak ya? Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan pada materi persamaan garis lurus. Semoga apa yang Bu Bella sampaikan pada pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru kepada anak-anak semua, sehingga bisa bermanfaat dalam kehidupan anak-anak kemudian hari nak ya. Selamat belajar dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.